Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai uji kelayakan model atau uji F, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel menggunakan program IFUSE. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya dan lebih jelasnya, kita simak video berikut ini ya teman-teman. Disimak baik-baik. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain, model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen atau multikolinearitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Hipotesis dalam uji F adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. H0 jika nilai F statistik kurang dari F tabel, sedangkan HA jika nilai F statistik lebih dari F tabel. Jika F statistik kurang dari F tabel, maka H0 diterima yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya jika F statistik lebih dari F tabel, maka HA diterima artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, berdasarkan probabilitas. H0 jika nilai prop F statistik lebih dari alfa 0,05, sedangkan HA jika nilai prop F statistik kurang dari alfa 0,05, yang artinya jika prop F statistik lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika prop F statistik kurang dari alfa 0,05, maka HA diterima yang artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, berikut ini proses uji F dengan menggunakan program IFUSE. Yang pertama, kita klik persamaan EQ02 dalam work file. Nah, berikut ini output proses uji F dengan menggunakan program IFUSE. Pada output di atas, kita bisa melihat nilai F statistik sebesar 7,441001, sementara nilai F tabel sebesar 2,45583, yang artinya F statistik 7,441001 lebih dari F tabel 2,45583 dan nilai prop F statistik 0,000056 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Yang selanjutnya ada koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-squared akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-squared berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, nilai R square harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua,
Jika nilai R² sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang ketiga, jika nilai R² sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, berikut ini akan kita sedikit jelaskan output dari proses adjusted R² atau koefisien determinasi. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai adjusted R² sebesar 0,422610, yang artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size ROA dar NPF dari sukuk sebesar 42,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 57,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel, yakni H0 jika nilai T statistik kurang dari T tabel dan HA jika nilai T statistik lebih dari T tabel. Jika nilai T statistik kurang dari nilai T tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih dari T tabel, maka HA diterima, yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, berdasarkan probabilitas H0 jika nilai prob lebih dari alfa 0,05 dan HA jika nilai prob kurang dari alfa 0,05. Jika nilai prob lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai prob kurang dari alfa 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut merupakan output proses uji T dengan menggunakan program EQUS pada workfile EQ02 yang sudah saya buat. Yang bisa kita lihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa yang pertama, nilai T statistik ukuran perusahaan atau size sebesar 5,408742, sementara T tabel sebesar 2,0269. Dengan demikian, T statistik lebih dari T tabel dan nilai prob 0,0000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan atau size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nilai koefisien regresi variabel atau size sebesar 0,04. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR atau konstantanya 0,489 sebesar 0,064. T statistik ROA sebesar 0,736298, sementara T tabelnya sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik kurang dari T tabel dan nilai prob 0,4660 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Return on Asset atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Yang selanjutnya, yang ketiga, nilai T statistik dar
sebesar 1,230552, sementara T tabelnya sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik kurang dari T tabel dan nilai prop 0,2259 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel debt to assets ratio atau DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. 4. Nilai T statistik NPF sebesar 2,318252, sementara T tabelnya yakni sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik lebih dari T tabel dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0258 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing atau NPF-nya dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar minus 1,677. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Yang kelima, nilai statistik sukuk sebesar 0,022697, sementara T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik sukuk kurang dari T tabel dan nilai prop 0,9820 lebih dari 0,05, yang mana dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai uji kelayakan model atau uji F, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.